Baik Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menghadap ke Sini. layar Layar. untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rangkaian acara kita pada siang hari ini, acara kita tadi telah dibuka dengan doa pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua BKSG Kota Sukabumi. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua BKSG Kabupaten. Kemudian setelah sambutan kita akan mendengarkan pemutaran video Selamat Natal dan Tahun Baru. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Dr. Ripka Ciptani. Dilanjutkan dengan tanya jawab setelah sambutan dari Ibu Ripka dan doa penutup. Baik, kami memberikan kesempatan kepada Ketua BKSG Kota Sukabumi untuk menyampaikan sambutan. Pada Pak Pendeta Kristianto, saya persilakan. Selamat siang, Shalom. Shalom. Yang saya hormati Bu Ripka Ciptani dan juga teman-teman dari PDI dan juga yang saya kasihi seluruh hamba-hamba Tuhan Kota dan Kabupaten Sukabumi yang siang hari ini bisa hadir. Terima kasih untuk satu kesempatan yang baik kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita adalah baik itu sebagai gereja, baik itu sebagai masyarakat Indonesia, kita rindu ingin terlibat mensukseskan pemilu 2024, baik itu pemilihan presiden maupun legislatif. Kita juga rindu juga mensukseskan pilkada nanti di 2024 juga. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang baik dan indah menurut saya karena kita rindu menyampaikan suara-suara kenabian yang menjadi bagian untuk kita titipkan kepada orang yang kita kasihi, tentunya Ibu Ripka yang selama ini kita juga titipkan suara kita kepada Ibu Ripka. Saya rindu ini menjadi bagian yang baik untuk kita terus bersilaturahmi, bagian yang terpenting untuk kita bisa membangun komunikasi bersama dengan hamba Tuhan, bersama dengan anggota-anggota legislatif kita, anggota DPR, DPRD, dan ini adalah masa yang baik membangun bangsa. Jadi mari kita bersama-sama, bukan untuk saling mencari kesalahan atau menjelekkan, tetapi kita membangun bangsa dengan cara berpikir yang baik sebagai hamba-hamba Tuhan yang memberikan masukan, memberikan dorongan kepada orang-orang yang memang terpanggil untuk menjadi wakil rakyat di Indonesia. Jadi juga selamat datang Bu Ripka dan juga teman-teman di Kota Sukabumi. Macet ya Bu tadi ya, wah luar biasa. Ya kami memang cukup menunggu cukup lama. Tadi minta maaf, ini ada beberapa yang sudah kembali ke rumah masing-masing Bu Ripka, minta maaf. Jadi tidak semua bisa hadir, memang ada beberapa yang minta izin karena ada pelayanan yang mendadak, ada pendukaan, ada yang sakit juga anaknya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampurasun. Rampes. Shalom. Shalom. Itu kan saya hormati Bu Ripka Ciptani dan tim PD Perjuangan yang ada hari ini. Saya pendeta dari BKSG Kabupaten Riau. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, kami sangat senang karena kami tahu Ibu Ripka adalah orang yang kami kenal cukup lama, sangat memberkati bangsa kita dan sangat diperlukan. Karena itu ketika ada undangan dari Pak Anggi kemarin, gimana Pak kita buat ada acara gini, kami senang, kami tanggapi dengan baik. Sebagai seorang pendeta, kami memberikan pemikiran baru. Kita harus betul-betul dalam tahun politik ini, memang gereja bukan lembaga politik, tapi harus mencerdaskan, mencermatkan, dan mendidik jemaat tidak KKN, ya, lalu kemudian tidak berpolitik uang, tidak money politik. Kita harus
tegakkan itu dan kita dorong umat kita. Kami di Kabupaten mendorong seperti itu. Dan kami lihat PDI Perjuangan adalah bagian dari politik itu, partai politik yang sangat mendukung itu. Maka sebagai gereja Tuhan kami mendoakan, mendorong supaya terus dalam koridornya. Nah, untuk itu sebagai gereja Tuhan, sebagai tokoh gereja, kami doakan Ibu Ripka berjalan melenggang tetap di tahun ini, di tahun politik ini, dan teman-teman yang lain kami dukung. Ya, kami berdoa karena kami lihat kiprahnya beliau sudah cukup lama berjalan dengan baik. Itu yang mau saya sampaikan. Ada juga undangan khusus Ibu Ripka. Kami Natal Kabupaten diadakan Natal Tahun Baru tanggal 11 Kamis ini. Kemarin itu sudah saya bilang sama Pak Andi, kata sampaikan aja Ibu nanti datang. Walaupun kami lama menunggu. Tadi dia bisik-bisik sama saya. Tadi capek Pak. Saya udah 66 tahun masih set begini kan. Puji Tuhan loh. Saya pikir-pikir tadi kita ini masih balita bawah 50 tahun tapi masih sempoyongan jalannya. Puji Tuhan Bu, sehat, luar biasa. Ada undangan untuk Ibu Ripka khusus dan kami daulat. Memang BKSG tidak campur-campur, tapi kami daulat dia kata sambutan kalau beliau datang sekitar 400 orang karena kita juga terbatas di gereja Katolik Fransiskus Asisi Pelabuhan Ratu. Kami rindu kalau Ibu datang nanti ke kita lewat timnya, kami daulat untuk kata sambutan. Karena ada hal-hal yang kami rindukan begini Bapak Ibu. Pencernaan di Kabupaten Sukabumi tidak pernah ada anggaran untuk Natal-Natal Kristen. Pesperawe belum pernah. Kami rindu itu nanti, kami juga undang bupati biasanya seperti biasa. Kami rindu itu nanti menjadi satu perhatian, dorongan supaya mungkin beliau akan mengendor supaya itu berjalan dengan baik. Memang selama ini sudah mulai mereka kasih snack. Snack itu dari Kesra Bapak Ibu hanya 200 bungkus. Itu aja perhatiannya ke kita, aduh kasihan. Tahun kemarin kami rayakan di gedung sekitar 700 orang, tapi tahun ini kita batasi karena suasana tahunnya hangat ini. Saya tidak panjang-panjang, kata PDI Perjuangan satset. Satset itu, saya kagum itu satset. Bagaimana kalau nggak bisa bergerak kan nggak bisa satset. Tadi beliau bisikan sama saya kan, masih gesit Pak. Hati-hati loh kita pilih yang satset. Pendeta memang nggak pilih. Tapi tidak panjang-panjang. Ikan mas, ikan gurame, jangan ditambah ikan lele. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Jangan bertele-tele. Thank you. Atur nuhun, Tuhan berkati. Kita satset juga ya. Kita akan langsung melihat pemutaran video Selamat Natal dan Tahun Baru dari berikan sambutan yang meriah untuk Ibu Dr. Ripka Ciptaning yang akan memberikan sambutan bagi kita semua. Kepada Ibu, saya berikan kesempatan. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati para hamba Tuhan, para pendeta dan semua yang ada di sini, teman-teman dari PDI Perjuangan. Pertama tentunya saya mohon maaf karena di luar dugaan saya lupa kalau ini hari pertama anak-anak masuk sekolah. Biasanya saya kalau ke Sukabumi sekarang dengan adanya dibuka jalan tol di Parung Kuda biasanya 2,5 jam, tadi 5 jam. Saya pikir ini ada apa sih macet, saya bilang sama Ucok tadi. Nggak tahu ya Bu kenapa. Oh rupanya anak mulai sekolah. Nah yang kedua, memang sengaja hari ini kita yang ringan-ringan aja, Nathan Ayar. Tidak ada forum diskusi, tidak ada forum berdebat. Yang penting saya mengundang makan. Karena partai saya tanggal 10 ulang tahun yang ke-51. Ya, karena ini sebetulnya kan waktu tanggal 29 ada Natal bersama. Saya udah ada di sini. Tiba-tiba Anggi bilang, Bu, kata Pak Kris, Natal bersama
nggak ngundang caleg. Waduh, jadi mungkin karena tahun politiknya ini agak memanas ya. Dulu juga diundang aja kita ya kayaknya ya. Sekarang kenapa? Saya udah ada di sini loh, padahal tanggal 29 karena udah jauh-jauh hari saya tahu bahwa ada Natal bersama, saya udah kosongin itu akhirnya. Waduh. Pak Karena Kris nih. nggak boleh datang kita caleg-caleg. Tapi saya masih penasaran. Coba diintip ada nggak caleg yang datang? Siapa tahu nih ada caleg yang lain gitu kan? Aduh, saya bilang ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya saya pikir ya udah nih kalau gitu kita agendain aja, tanya Pak Kris, kapan kita bisa undang makan bersama aja deh, sambil Natal bersama. Dan kalau ibu yang ngundang boleh, Mbak Tuhan, tapi kalau gereja yang ngundang ibu beresiko. Oh, saya udah dianggap orang yang beresiko di sini. Gara-gara situasi politik begini, udah makanya saya bilang kita nggak usah ada diskusi, tidak usah berdebat. Yang penting saudara sudah tahu apa yang saya mau. Nah, gitu kan. Kan saya bilang kamu tahu apa yang aku mau kan terlalu kasar. Saudara sudah tahu apa yang saya mau. Makanya saya nggak usah pakai ngomong panjang. Jadi tadi udah ada ulasan selamat Natal tahun baru, panjang lebar dan lain-lain. Itulah sebagai sedikit laporan dari DKM kita. PDI Perjuangan punya beberapa badan, ada badan kebudayaan, badan penanggulangan bencana, badan saksi, badan pemenangan pemilu. Nah kebetulan saya DPP partai yang diberi kepercayaan sama Mbak Mega memegang penanggulangan bencana. Jadi saya kemarin lari ke Sumedang karena bencana alam, memantau semua bencana di mana-mana. DKI juga sedang banjir di mana-mana. Tangerang kemarin kita bikin dapur umum, fogging dan macam-macam, lari lagi ke sini. Nah, besok saya juga harus kembali ke Jakarta, terus tanggal 12 harus di Medan. Nah, 13, 12, 13 ya tadi saya bilang, waduh, tapi puji Tuhan diberi kekuatan selalu dari Tuhan. Meskipun cucu 13 umur 66 tahun ya. Iya, tapi masih puji Tuhan lah, masih dipercaya dan Mbak Mega juga masih percaya, suruh maju lagi. Tanya, nih kamu masih mau maju? Ya, masih lah. Oh, wes tuwe. Ya orang jawab, wes tuwe masih mau maju aja. Diam aja saya udah. Ya sudah lah. Meskipun tiap mau maju, wah, kayaknya Sukabumi ini heboh gitu ya. Kafir mau dibilang. Orang kafir yang mau ngomong macam-macam, tapi menang terus. Ya itulah, karena karya Tuhan. Saya selalu bilang sama adik-adik PDI Perjuangan, Bu, wah Bu, Ibu kayaknya mengerikan banget. Ada yang nangis-nangis, lawannya begini, udah besok gue menang, kalkulator Tuhan itu gak pernah salah. Yang sering salah itu kan kalkulator manusia, kalkulator Tuhan itu gak pernah salah. Tapi harus kerja keras. Ya kan? Ya Tuhan tahu yang kerja mana, yang berdoa, ya ini yang penting kita udah berdoa, kerja, ya pasti gak salah. Besok pemilihan periode lalu, ketua DPC saya bilang, Mbak, tiba-tiba subuh, itu pamflet baru di jangan pilih dokter Rifka Cipani anak ini bla bla bla. Besok gue yang dilantik coba. Oh bisa tahu kalkulator Tuhan itu nggak pernah salah. Yang salah itu kalkulator. Betul menang ya kan gitu aja. Yakin punya iman sebiji sesawi bisa memindahkan. Tapi kan prakteknya susah. Ya kan biar hamba Tuhan kalau waduh besok makan apa udah mulai goyang imannya juga. Tapi ini saya diajarin ibu saya nggak gampang, karena saya mulai proses hidup yang luar biasa di tempat Tuhan dari mulai kecil, karena orang tua saya juga dulu korban politik zaman Orde Baru. Orang tua saya tahanan Soeharto dulu. Kita hidup di terminal pisah sama kakak-kakak saya, bisa sebagai jadi dokter itu nggak gampang. Pernah jadi kondektur bis, pengamen dan lain-lain. Jadi kalau saya bisa nyanyi bukan karena berbina vokalia, karena jadi konduktor bis suaranya bagus. Baru aja kakak saya yang nomor 2 Antonius
meninggal itu kakak yang paling dekat. Ketika saya ditemukan pertemuan sama kakak saya itu yang menyedihkan. Saya lagi jadi kondektur bis, kakak saya itu tukang parkir. Sebenarnya ini kayaknya abang gue nih. Itu kalau dibikin film lebih sedih dari Laskar Pelangi. Terus dia bilang, Mas, saya kata, Bu, nah itu lagu Orde Baru susah. Jadi kalau ada bisa sedikit pesan sponsor, selain sudah tahu apa yang saya mau, jadi tadi kan bilang Pak Pendeta dari kabupaten memilih pemimpin, ya jangan pilih pemimpin yang kayak Herodes lah. Kan gitu ya kan. Ya gitu kan, saya kayaknya mengalami punya pemimpin kayak Herodes, saya jadi terpisah sama kakak-kakak saya yang bertemu sama kakak saya yang nomor 2 itu sedih banget. Kita berpelukan makan nasi bungkus berdua, aduh sedih banget. Saya bisa jadi Kristen gara-gara saya jadi tukang ngepel di gereja Beto. Saya bilang tiap hari orang mau bilang haleluya, haleluya ini apa sih? Saya dengerin, saya masih kecil. Oh lama-lama ikut-ikutan. Tuhan bentuk di sini. Saya bilang sama ibu saya gini, Tuhan tuh indah dan ya, kalau nggak ada peristiwa 65 Bu, kita nggak jadi milik Tuhan. Segala sesuatu itu ada indah pada waktunya. Orang Jawa itu kan suka klenikisme. Jadi dihajarlah sama Tuhan. Bapak saya itu pengusaha besar di kota Solo. Orang nggak ada yang nggak tahu Raden Mas Suripto Condro Saputro itu tahu semua. Nah dia, tapi terjadi 65 jangankan mobil BMW yang diambil. Kalau udah Tuhan marah, sepeda BMX juga diambil. Kita terpotong pamit terjadi. Nah itu proses Tuhan seperti itu. Saya cerita sama anak saya, tapi Tuhan akhirnya bentuk. Saya cerita sama adik-adik PDI Perjuangan saya, anak-anak ini saya juga cerita. Jangan lihat Mbak Ning sekarang, wah anggota DPR keren ya. Dulu nggak ada orang mau foto sama saya. Aku tidak bersih lingkungan lah. Saya nggak pernah malu mengakui diri saya siapa. Karena itu satu keajaiban. Kalau lagi ngurusin orang bencana alam, saya bilang Mbak Mega, Mbak, kok saya dikasih ketua DPP bidang penanggulangan bencana. Ya kamu kan pernah kena bencana politik. Iya, kalau saya lihat di waktu Cianjur orang berebut ngasih nasi bungkus semua partai, ngasih tenda. Saya dulu waktu kena bencana politik nggak ada ya orang mau deket sama saya ngasih nasi bungkus, apalagi ngasih tumpangan. Tapi itu proses Tuhan supaya saya dibentuk sendiri. Kalau orang yang keturunan Batak misalnya, Kristen tahu aja, karena opung-opungnya Batak. Saya ini menantu Batak 2, yang satu Marga Sirait, satu Siahaan. Jadi anak saya yang satu dikasih bonus buta huruf, satu bonus si Hobin. Saya anak 6 nggak ada yang Marga Jawa. Mantu saya orang luar semua. Nah itulah Nusantara. Nah, jadi seperti itu indah. Sehingga dibentuk Tuhan sedemikian pengalaman hidup sehingga saya bisa berwawasan. Ditaruh juga caleg daerah Sukabumi lagi. Yang secara manusia kata Mas Taufik, Ning lu jadi dari situ. Taufik Mas dulu bilang, nilai lu 9 nih. Karena lu dibilang punya 4 dosa. Bukan perempuan, bukan Islam, bukan Sunda. Itulah dibilang dulu korban Orde Baru. Saya bilang, kalau Tuhan sudah kehendaki Mas, tidak ada satu pun yang mengalami. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak satu pun orang bisa menurunkan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak seorang pun yang menurunkan. Akhirnya itu semua dijawab oleh Tuhan. Periode pertama, periode kedua, kuncinya saya takut akan Tuhan dan kerja keras. Saya bilang, karena anak saya nyalek 2. Begini mah, udah berserah sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Semua itu Tuhan yang kerja. Kamu harus kerja keras. Mamamu aja dihajar-hajar orang. Ting. Puji Tuhan. Saya adik-adik ini semua tahun menyaksikan. Kita doa
Belum lama kakak saya pendeta yang diambil Tuhan, habis doa. Kakak saya semua hamba Tuhan. Kita 5 bersaudara, saya doang yang di politik. 4-4-nya pendeta. Karena sekolahnya gagal semua. Nah itu salah ya. Kalau yang gagal baru jadi pendeta itu langsung. Paling murah. Itu kenapa ya kalau udah gagal jadi pendeta? Itu semua didoain semuanya deh. Berdoa Tuhan, kami doakan semua. Adik kami sih jadikan sakti, jadikan berkat untuk semua orang, semua yang mendukung ya wow semua. Nah kok kakak saya nomor 2 lama dipanggil Tuhan. Tapi semua itu ada rencana Tuhan yang lebih baik. Nah jadi buat para hamba Tuhan hari ini saya ingin merayakan ulang tahun partai saya yang ke-51. Jadi kita ringan-ringan aja, nggak usah ada diskusi debat. Katanya begini, kenapa Pak Jokowi gini, udahlah. Ini udah kita semua tahu udah, ringan aja. Pokoknya yang salah minta urusan Tuhan di atas. Gitu aja. Ya. Kita pokoknya pengen santai-santai aja. Kita pokoknya di sini doa makan, doa berkat, bilang makan. Gitu aja. Kita nanti atau pendeta yang di Pelabuhan Ratu nanti kalau dari tahun di Bali saya pasti datang. Ya itu saja yang saya datang pada hari ini dan mengundang para hamba Tuhan karena saya selalu bilang juga ibu saya semua utamakan hamba-hamba Tuhan. Ibu saya itu selalu tapi kita dari kecil diajarin baju baru apa itu harus diutamakan untuk ke gereja dulu. Jadi itu saking ibu saya itu menanam ada berkat harus hamba Tuhan duluan. Itu harus dari begitu supaya makin berlimpah. Kalau hamba Tuhan yang dikasih itu kurang bersyukur dan salah hamba Tuhannya. Yang hasilkan kepada salah bersyukur. Nah, jadi itu saja para hamba Tuhan. Saya hanya titip selalu sisipkan saya di dalam doa. Karena memang perjalanan ini tidak mudah, banyak onak ini, apalagi kita anak Tuhan ini harus panjang sabar, banyak betul ujiannya. Tapi saya belajar untuk berapa hari ini firman Tuhannya selalu mengampuni, padahal lagi di waduh mantap banget dah kalau lihat ininya. Tapi yang suruh mengampuni mulu, gimana nih? Suruh mengampuni lagi bilang, brengsek banget lagi dia mengampuni. Udah mau bahasa roh lagi keluar bahasa roh kita, Allah kita. Tiba-tiba mengampuni harus mengampuni. Ya udahlah harus mengampuni. Jadi itu saja. Kata lagi terima kasih semua yang sudah hadir hari ini. Tuhan memberkati dan juga doakan partai kami yang sudah jadi 51 tahun tanggal 10 besok karena lahir tahun 73 10 Januari. Jadi besok 10 Januari 2024 51 tahun. Saya rasa itu dulu dari saya. Sekian. Salam. Salam. Merdeka. Bu, apa artinya Satyam Eva Oh, Jayate? ini bahasa Latin. Pada akhirnya kebenaranlah yang menang. Yang benar pasti yang menang. Baik, terima kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Dan seperti yang tadi disampaikan Ibu Ripka, kita akan makan, ya. Jadi diskusinya sudah tahulah Ibu tadi Ripka bilang sudah tahu semua. Jadi you know lah gitu ya. Sama-sama mengerti. Gitu. Kita saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lainnya. Untuk mengakhiri di dalam doa dan sekaligus akan mendoakan makan siang kita pada hari ini, minta dan mendoakan partai PDI yang ulang tahun ke-51 di 10 Januari ini. Kita akan doakan dan akan ditutup oleh Bapak Pendeta Nathanael Subianto.
Sebelum berdiri, sebelum berdoa, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu Dr. Ripka Ciptaning. Saya sudah cukup lama kenal beliau dari awal. Yang waktu saya jadi ketua BKGS pernah ketemu juga beberapa kali dalam pertemuan, event-event mau pemilu. Ya, puji Tuhan hari ini bisa bertemu dan kita doakan supaya Ibu Ripka bisa terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode keberapa, Bu? Kelima ya? Kelima ya, luar biasa. Ya. Oke, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, pertemuan yang baik, pertemuan yang manis, di mana kami hamba Tuhan boleh bertemu dengan salah satu tokoh, Dr. Ripka Ciptaning, di mana tanggal 10 PDIP Perjuangan berulang tahun yang ke-51. Bahkan kami berdoa secara khusus supaya Ibu Ripka Ciptaning boleh terpilih kembali menjadi anggota DPR periode yang kelima. Berkati seluruh keluarga dengan anak, mantu dan cucu. Biarlah Tuhan tolong mereka supaya hidup mereka jadi berkat. Berkati kami semua yang hadir, hamba-hamba Tuhan, baik dari kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Demikian juga ada beberapa caleg-caleg akan bertarung di acara tanggal 14 Februari yang akan datang. Kami berdoa supaya Indonesia dalam keadaan baik, kondusif, aman, terkendali, sehingga pemilu boleh berjalan dengan baik, dengan lancar oleh berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sebentar kami akan menikmati hidangan. Tuhan sucikan, kuduskan makan minuman ini menjadi kekuatan bagi kami, tubuh yang sehat. Kami boleh melakukan tugas kami dan kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya saudaraku, pulanglah engkau dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Dan berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Kita akan mengadakan foto bersama. Ibu Ripka, akan ada di kertas warna hijau. Ini akan ada di kertas warna hijau. Ini kota Sukabumi, Pak Fernandus di daerah pemilihan Bernardus ada di daerah 1 Kecamatan Cikole dan Citamiang. Bapak Erik Erwinda pun sama di Kecamatan Cikole Citamiang. Ibu Eva ada di daerah wilayah Dapil 2 Baro Ciberem Lembur situ. Seperti itu. Orang-orang hebat ini ada di kertas warna hijau nanti. Oh ya, kebetulan saya di daerah pemilihan Dapil 3. Kebetulan hijau juga. Oh, kenapa? Hijau juga. Warna hijau. Karena saya bawa satu contoh yang ada tulisan Anggi. Kebetulan di nomor 4, Pak. Coblos nomor 4 di bawah logo Banteng. Seperti itu. Mohon izin. Nah, itu mungkin ada juga kertas suara yang warna biru untuk provinsi, ada kertas warna merah untuk DPD RI. Yang mungkin sekali lagi kami titip nanti bukan hanya di sini saja, tolong sampaikan, tolong bantu Ibu Dr. Ripka Ciptaning untuk bisa mengabdi kepada rakyat ke-5 kalinya. Seperti itu. Warna kuning. Ya, hatur nuhun. Mungkin nanti sudah disiapkan sama tim Ibu Dr. Ripka Ciptaning, ada berkat tadi yang aku sudah sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Amin.